Hai, hari ini anak-anak belajar dengan Bapak ya. Nama Bapak, Pak Kadek. Semoga anak-anak senang belajar bersama Bapak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang perbedaan suhu dan kalor, serta perpindahannya. Agenda pembelajaran hari ini adalah: pertama, pengertian suhu dan kalor; kedua, perbedaan suhu dan kalor; ketiga, perpindahan kalor, serta penguaian dan penyusutan akibat dari perubahan suhu. Mari kita mulai. Pertama, pengertian suhu dan kalor. Apakah anak-anak tahu apa itu suhu dan apa itu kalor? Nah, suhu adalah derajat panas atau dingin suatu zat. Sementara itu, kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah karena perbedaan suatu suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Mari kita ke materi yang kedua, yaitu perbedaan suhu dan kalor. Sebenarnya dari pengertian tadi, anak-anak sudah dapat membedakan antara suhu dan kalor. Nah, di agenda kedua ini, kita bahas perbedaannya. Perbedaan yang pertama yaitu, jika kalor merupakan energi panas, sedangkan suhu merupakan tingkat derajat energi panas. Kedua, kalor bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung, sedangkan suhu bersifat kuantitatif atau dapat dihitung. Ketiga, alat untuk mengukur kalor disebut kalorimeter, sedangkan suhu disebut termometer. Satuan dari kalor adalah joule atau disingkat J. Untuk satuan suhu adalah derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Namun yang populer adalah derajat Celcius. Sekarang menuju ke materi ketiga, perpindahan kalor. Pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara, di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah. Contohnya adalah, besi yang ujung satu dibakar, maka ujung lainnya akan terasa panas. Kedua, api kompor yang digunakan untuk mendidihkan air di atas panci. Ketiga, panas setrika. Keempat, ujung sendok yang terasa panas ketika dipakai untuk mengaduk teh panas, dan lain sebagainya. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai oleh zat perantaranya. Contohnya adalah terjadinya angin darat dan angin laut yang bisa dimanfaatkan oleh nelayan. Contoh kedua yaitu, air yang mendidih akan menghasilkan titik-titik air, yang apabila mengenai bagian tubuh akan terasa hangat. Kemudian contoh ketiga adalah, lampion dan balon udara, serta ventilasi udara. Perpindahan kalor terakhir adalah, perpindahan secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara. Radiasi terbesar yang ada di bumi adalah radiasi matahari. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari yang mampu menghangatkan bumi, panas api unggun yang terasa saat berada di sampingnya, panas oven yang digunakan untuk memanggang makanan, dan lain sebagainya. Itulah tadi tentang perpindahan kalor atau panas. Selanjutnya kita ke materi mengenal perubahan benda akibat perubahan suhu. Mari dengarkan dengan baik. Perubahan benda akibat dari perubahan suhu ada dua, yaitu ada yang mengalami penguaian, dan ada yang mengalami penyusutan. Penguaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang membuat berkurangnya panjang, lebar, dan luas, karena terkena suhu dingin. Berikut contoh penguaian dan penyusutan. Pertama, pemasangan kaca jendela, di mana bingkai dari kaca dibuat agak renggang. Fungsinya untuk mencegah kaca tidak pecah saat kaca mengalami penguaian. Kedua, ban sepeda motor dan mobil, di mana ban akan mengalami penguaian saat kondisi jalan yang sangat panas, begitu juga sebaliknya. Ketiga, pemasangan kawat atau kabel listrik yang dipasang agak kendor, tujuannya agar kabel tidak putus saat mengalami penguaian. Begitu juga sebaliknya saat terkena dingin akan mengendur kembali. Keempat, gelas kaca yang dipakai untuk tempat es sehingga menyusut, ketika tiba-tiba dituangi dengan air panas, seketika gelas kaca akan pecah karena mengalami penguaian. Kelima, pemasangan rel kereta api yang dibuat agak renggang, tujuannya agar rel tidak putus saat mengalami penguaian. Selanjutnya, cairan termometer akan naik saat terkena panas, dan turun saat suhu dingin. Itulah tadi sedikit materi tentang suhu dan kalor. Terima kasih. Kita bertemu lagi di lain hari. Semoga anak-anak tidak bosan belajar bersama Pak Kadek.